Trader BBMA yang masih bingung, lebih baik tunggu re-entry weekly atau mingguan atau memanfaatkan setup daily. Nah, karena ada kalanya ketika ada momentum weekly, re-entry-nya tidak berlaku, yang hanya berlaku pada daily. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa re-entry weekly hampir berlaku atau hanya berlaku re-entry pada daily saja? Nah, di video kali ini kita akan coba bahas dan tunjukkan cara analisa market dengan BBMA O'Malley. Sekaligus kita coba cari strategi supaya bisa memanfaatkan peluang setup daily walaupun sama-sama ada sinyal dengan daily. Jadi video ini bukan cuma sekedar untuk menganalisa market untuk minggu ke depan, tapi bisa dipakai berulang di analisa market-market berikutnya. Jadi tonton video ini sampai selesai agar tidak jadi kesalahpahaman dan dapat diambil sedikit manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan coba sharing-sharing kembali berkenaan dengan BBMA O'Malley, dan sekaligus kita akan coba analisa untuk market mingguan ataupun harian di akhir minggu ataupun di akhir bulan September. Nah, cara ini bukan hanya sekedar cara menganalisa untuk mingguan saja, tapi bisa diterapkan berulang pada market mulai daripada weekly, daily, hampat, dan seterusnya, bergantung kepada style dan jenis trading masing-masing. Oke, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, sekarang kita sudah buka chart dan ini kita buka pair gold. Nah, kita akan coba analisa tentang gold, kripto, bahkan forex. Nah, untuk analisa ini tujuannya kita belajar multi time frame, bukan kepastian untuk entry, dan ditegaskan kembali untuk teman-teman, ini bukan sinyal buy dan sell, tetapi lebih kepada cara kita menggunakan analisa multi time frame dengan BBMA O'Malley. Jadi buat teman-teman yang sedang belajar multi time frame, semoga video ini bisa diambil manfaat untuk dalam penggunaan multi time frame, yang mana setiap ada sinyal dan setup bagaimana cara kita tunggu dan validasi. Jadi ingat, inti video ini bukan hanya prediksi harga sementara ataupun menganalisa market untuk sementara, melainkan bagaimana cara kita membaca setup BBMA dengan multi time frame yang bisa dipakai berulang kapanpun dan di pair apapun. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, Mimin ada informasi yang menarik dan tentunya bisa sedikit bermanfaat untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Trading aja udah biasa, tapi gimana kalau setiap trading bisa kasih kamu lebih? Banyak trader hanya fokus ke hasil, padahal ada peluang lain yang bisa dimaksimalkan. Kenalin, XM Traders Club. Setiap kali kamu trading, poin otomatis masuk ke akunmu. Poin ini bisa ditukar jadi bonus kredit atau bahkan uang tunai nyata. Dan semakin tinggi levelmu, semakin banyak juga keuntungan yang bisa dinikmati. Mulai dari layanan VIP eksklusif hingga proses trading lebih cepat. Semua sistemnya jelas, transparan, dan fleksibel dari jumlah deposit sampai evaluasi level. Jadi, di XM Trading bukan cuma soal transaksi, tapi juga kesempatan dapetin rewards nyata. Gabung sekarang di XM Traders Club. Trading aja udah biasa, sekarang waktunya dapat lebih. Klik link di deskripsi. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan kita. Nah, kita awali dengan menganalisa pair forex karena ya gold banyak peminatnya. Kita coba analisa di akhir pembahasan kita saja. Oke, di sini kita coba buka USD.
Dan ini adalah weekly. Nah, kalau kita melihat secara weekly, mulai daripada USD CHF, USD Kanada, USD JPY, dan US 30, maka di sini ada satu peluang yang bagus, sinyal yang kuat, yaitu momentum buy pada UJ. Oke, ini untuk USD XXX. Nah, sekarang coba kita lihat Euro XXX. Nah, di sini kalau kita melihat tidak ada satu momentum pada weekly. Nah, di sini ada satu sinyal arah kukuh pada Euro AUD. Dan ada momentum yang sedikit agak kecil di Euro NZD. Oke, jadi tak begitu jelas. Kita coba cari pair lain. Misalnya XXX USD. Nah, di USD di sini nampak jelas bahwa kalau kita melihat dan berfokus kepada momentum, di sini ada momentum sell pada NZD USD dan momentum buy pada gold. Momentum buy pada gold masih berterusan sampai 4 minggu, sedangkan di NZD baru satu momentum sell. Nah, di BTC baru perjalanan arah kukuh. Oke, kemudian AUD USD dalam keadaan flat dan BB mendatar. Oke, kita sudah dapatkan untuk di forex ada satu peluang, yaitu di NZD USD dan USD JPY tadinya. Sekarang coba kita lihat JPY yang lain. Nah, di sini tidak ada satu momentum pun, tapi di chart JPY ada re-entry di pertemuan MINT-BB. Oke, terlebih dahulu kita coba lihat pada USD JPY. Sorry, ternyata USD JPY yang bermomentum adalah pada daily, bukan pada weekly. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lihat peluang-peluang pada daily juga. Nah, kalau kita berfokus kepada peluang re-entry daily, maka kawasan MA5 MA10 low, kalau ini re-entry daripada daily, maka adalah kawasan low BB pada H4. Oke, dan re-entry ketika berlaku pada daily nantinya, lambat laun akan bertemu dalam keadaan BB flat ataupun rejection atau pertemuan dengan EMA50. Saat ini kalau kita melihat kepada H4 masih dalam keadaan re-entry buy. Nah, kalau berlaku pada H4 maka berada di kawasan low BB pada H1. Jadi sebelum muncul momentum sell pada H1, maka tidak akan terbatal re-entry buy pada H4, maka tidak ada destinasi ke low BB. Jadi untuk minggu depan, untuk kalau berfokus kepada sinyal daily, ada satu peluang re-entry kalau berlaku di daily, karena re-entry di daily berlaku satu kali dalam satu minggu. Nah, ketika sampai di kawasan re-entry daily, maka H4 tidak boleh membuat momentum pertukaran arah. Tapi kalau berlaku rejection, nah ini peluang yang bagus untuk buy. Oke, saat ini berada di kawasan re-entry H4, masih jaraknya dengan MINT-BB masih ada. Jadi selama belum ada arah kukuh, re-entry H4 belum terbatal. Nah, seperti yang telah berlaku sebelumnya, ini re-entry H4. Ya, EMA50 di luar BB, BB mendatar. Ini re-entry H4. Nah, minggu depan mungkin lebih low risk, kita tunggu antara daily dengan H4 berlaku seperti yang telah berlaku pada H4 dengan H1. Itu lebih selamat. Itu untuk UJ. Sekarang coba kita lihat untuk NZD USD. Kalau melihat NZD USD, karena tadi ada satu momentum sell yang jelas pada weekly dan momentum sell yang jelas pada daily, serta H4 juga momentum sell. Nah, ketika berlaku momentum secara bersamaan, apakah
dia langsung membuat re-entry weekly atau re-entry daily terlebih dahulu. Nah, ini yang sering bingung antara menunggu re-entry daily ataupun re-entry weekly. Oke. Nah, untuk mengambil re-entry daripada weekly, tanda-tanda respon daripada re-entry weekly, EMA 50 akan berada di luar BB. Kalau EMA 50 masih dalam BB dan rapat dengan min PB, itu artinya kita dapat mengambil kesimpulan dan berfokus kepada re-entry daily saja. Oke, re-entry daily berada di kawasan top BB 4. Nah, saat ini top BB dengan EMA 50 masih jarak, nantinya akan bertemu, ya, akan berlaku satu rejection ataupun akan berlaku BB mendatar. Oke, yang membatalkan perjalanan apabila muncul satu momentum yang breakout EMA 50 seperti ini. Artinya kalau muncul momentum, maka bertukarlah arah. Tapi kalau berlaku rejection, maka respon daripada re-entry satu time frame di atasnya. Oke, jadi untuk minggu depan peluangnya kita tunggu re-entry daily terlebih dahulu selama EMA 50 masih rapat dengan mid BB dan dalam BB. Kita tunggu peluang-peluang rejection atau extreme BB mendatar di top BB 4. Nah, itu untuk NZD USD. Oke, sekarang coba kalau kita lihat pada kripto BTC. Nah, lebih kurang sama seperti NZD USD. Bedanya di BTC arah kukuh. Nah, ini dari arah kukuh yang jelas. Oke, destinasinya menuju low BB seperti yang telah berlaku. Kenapa low BB? Karena low BB daripada weekly adalah kawasan re-entry monthly. Nah, sekarang retrace daripada weekly menuju low BB karena akan mengambil re-entry monthly. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ada satu arah kukuh sell, di daily ada momentum sell. Nah, EMA 50 dengan BB masih rapat. Jadi lebih bagus kita memanfaatkan setup daily terlebih dahulu. Oke, lebih memanfaatkan setup daily terlebih dahulu sampai daily membentuk MHV dan EMA 50 di luar BB. Oke, ketika sampai di kawasan re-entry daily, maka berada di top BB pada 4 seperti saat yang telah berlaku. Oke, ini EMA 50 candle dengan top BB dekat, maka dapat dipastikan respon daripada re-entry CSAK daily. Nah, minggu depan mungkin akan mengambil re-entry daripada daily kembali di top BB H4. Jadi jangan ambil re-entry H1 karena resikonya lebih besar. Tapi bila sudah diambil re-entry daily, kemudian H4 mengambil re-entry di dalam perjalanan re-entry-nya daily, nah itu lebih selamat. Jadi peluang BTC untuk minggu depan lebih bagus terlebih dahulu memanfaatkan re-entry pada daily sampai muncul satu momentum buy yang akan membatalkan re-entry daily untuk menuju destinasi re-entry weekly. Ya, ketika itu EMA 50 sudah di luar BB. Kebiasaannya itu cara mudah untuk kita tanda seperti ini. Oke, dalam perjalanan turun maka naik kembali sampai di rejection re-entry weekly. Jadi kalau breakout maka terbatal re-entry. Kalau reject valid. Nah, itu untuk BTC tidak perlu terlalu lama. Sekarang terakhir kita coba lihat di gold. Yang mana gold adalah pair yang sangat banyak difavoritkan trader. Tidak hanya BBMA dan juga trader-trader pengguna teknik yang lain juga. Nah, kalau kita melihat kepada gold,
Ada momentum berterusan selama 4 minggu. Oke. Selama 4 minggu muncul candle berterusan, candle momentum. Tidak membuat re-entry weekly sekalipun. Ya, yang mana perjalanan candle ini telah respon daripada re-entry mid-BB. Oke, bagaimana cara kita tahu bahwa re-entry weekly ini belum respon dan tanda-tanda akan respon? Caranya lihat kepada daily. Nah, daily dalam keadaan zone zero loss buy. Jadi, pada saat perjalanan zone zero loss, EMA50 ini masih rapat dengan mid-BB. Kita dapat lihat rapat semakin lama semakin jauh sampai ini hampir bertemu dengan low BB dan hampir di luar BB. Saat ini candle-candle dalam BB dan BB sudah mulai agak flat. Ini ciri-ciri MHV sudah ada. Tetapi MHV ini akan valid setelah muncul arah kuku sell. Saat ini zone zero loss belum berakhir, tapi tanda-tanda untuk retrace sudah ada. Jadi kalau kita buy mingguan, maka kita akan buy di low BB daily. Nah, sebelum muncul momentum sell pada H4, maka tidak akan mungkin sampai ke mid BB. Ya, jadi saat ini kalau kita melihat H4 dalam keadaan sideways, yang mana minggu kemarin telah respon satu re-entry weekly, yang mana re-entry daily, yang mana berlaku rejection atau BB mendatar, dan sebelumnya juga pernah berlaku satu kali re-entry daily. Ada 2 kali re-entry daily. Nah, ini yang berlaku pada gold. Nah, apabila minggu depan ada satu momentum yang berhasil breakout, maka itu adalah tanda-tanda validnya MHV dan destinasi menuju low BB daily. Nah, jadi ketika muncul momentum sell perubahan arah pada H4, di situ kita bisa memanfaatkan retrace atau re-entry sell pada H4, yang mana dengan berada di re-entry atau extreme rejection di top BB H1. Saat ini H1 masih momentum buy, EMA50 dengan mid BB masih rapat. Jadi peluang naik masih ada. Oke, jadi sebelum muncul momentum sell pada H4, terlebih dahulu H1 akan membuat pertukaran arah seperti ini. Kemudian dia membuat satu re-entry atau rejection ke top BB, dia turun membuat momentum yang berterusan sehingga terbentuknya momentum pada H4. Maka pada saat itu kita boleh fokus untuk sell menuju re-entry weekly. Oke, saat ini kita perlu bersabar dahulu sampai ada tanda-tanda retrace. Saat ini masih belum lagi. Cuman tanda awal sudah ada, EMA50 hampir keluar, MHV terbentuk. Oke, nantinya kalau dia benar-benar mau retrace, terlebih dahulu akan muncul momentum sell pada H1 yang EMA50-nya di luar BB, di luar top BB, sehingga destinasinya menuju low BB H4. Apabila muncul momentum sell di H4, maka arah kuku sell di daily baru ada destinasi low BB daily untuk mengambilnya re-entry daripada weekly. Saat ini belum, tapi kalau kita melihat H4 saat ini dalam keadaan sideways. Keadaan sideways ini boleh memanfaatkan entry pada top dan low BB. Oke, cara kita validkan kalau kita memanfaatkan market dalam keadaan sideways, ya kita validkan dengan MHV atau reject di TF bawahnya. Tapi yang bagus yang ikut trend. Yang bawah ini bagus, yang atas ini masih beresiko karena lawan daripada daily. Nah, jadi untuk sell lebih bagus kita menunggu sekurang-kurangnya momentum pada H1 terlebih dahulu.
lebih bagus lagi apabila berterusan dan membentuk satu momentum pertukaran arah pada H4 yang mana nantinya akan menuju di re-entry weekly. Mungkin bulan Oktober kita tidak tahu karena dalam satu minggu hanya satu close candle weekly. Jadi bisa memanfaatkan setup daily terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, di sini tidak membuat satu re-entry sekalipun, tapi kita bisa memanfaatkan setup re-entry daily. Dengan catatan MA50 dengan low BB belum terlalu jauh dan selalunya kita fokus di low BB ataupun rejection BB mendatar di H4. Itu untuk memanfaatkan setup daily. Kalau muncul momentum pertukaran di H4, baru ada destinasi menuju re-entry daripada weekly. Oke, itu dulu supaya durasi tidak terlalu panjang. Semoga bisa bermanfaat dengan analisa multi time frame kita kali ini. Dan ini adalah konsep multi time frame BBMA, bisa diterapkan kapan saja. Sekali lagi, ini bukan sinyal yang diinformasikan kapan harus buy, sell. Itu pilihan dan kembali ke style trading. Ini adalah perkiraan dan kawasan terbagus untuk kita entry, baik di forex, di crypto, dan di gold. Pilihan ada pada masing-masing. Trade dengan sabar, tunggu dan validasi ketika sampai. Ingat, analisa hanyalah kemungkinan dan probabilitas. Yang membuat kita survive adalah money management. Gunakan SL sesuai dengan kekuatan margin masing-masing dan ikut konsep BBMA, jangan tamak dan jangan serakah. Jadi setelah kita belajar analisa dan melihat peluang-peluang di minggu atau harian yang akan datang, teman-teman lebih suka menunggu re-entry mingguan atau harian dengan konsep ataupun sharing kita yang barusan. Jadi bisa manfaatkan pola keduanya. Jadi pilihan re-entry mingguan atau harian ada di tangan masing-masing. Jadi tulis pendapat di kolom komentar biar kita bisa melihat pandangan teman-teman semua. Oke, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Bila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Selamat belajar, selamat mengkaji, dan salam profit.